Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning, sugeng enjing. Kesempatan ini kita akan bahas tentang sampah, di mana kita akan berbicara langsung dengan saudara Yudi. Dia pernah menjadi TKI Indonesia Taiwan, terus berapa tahun Mas? 6 tahun. 6 tahun, luar biasa. Sekarang nggak berangkat lagi? Ya, sekarang usaha di rumah. Di rumah, alhamdulillah. Ini tempat usahanya ini ya? Iya, di rumah sendiri Sama istri? sama istri. Anaknya berapa? Anaknya 1. Anaknya 1. Di sini Mas Yudi mau saya tanya tentang sampah di mana? Taiwan. Di Taiwan. Di Taiwan, di mana dulu bekerja di pabrik. Saya pengen tahu atau ceritakan di mana perlakuan sampah di sana, masyarakat atau mungkin TKI di Indonesia. Monggo. Ya. Saya jelaskan kalau pengalaman saya, pengelolaan sampah di sana harus dipisah Iya. antara sampah kering, Iya. botol, Iya. sama basah itu harus dipisah. Iya. Terus di sana sangat ketat aturannya, bila membuang sampah sembarangan akan di denda dan berupa uang, pasti itu aturannya sangat ketat. Jadi kalau masalah sampah di sana, setiap sore hari Iya. mobil sampah itu jam sekian harus siap sebelum mobil datang. Iya. Sampah semuanya harus dijemput mobil. Jadi kita harus siap-siap sebelum mobil sampah itu datang. Itu di pabrik atau di rumah? Di atau pabrik. di mes? Di pabrik, Oh, di di depan pabrik. pabrik ya. Oh. Pasti di luar pabrik ada, nanti ada jam sekian gitu. Jamnya pasti ada, pasti tepat jamnya. Sebelum penjemputan sampah datang itu harus kita siapkan ya. Itu jenisnya apa aja jenisnya? Jenisnya sampah itu sampah kering, sampah basah, sama botol itu harus dipisah. Yang basah apa aja? Yang sampah basah itu sisa makanan. Oh, sisa makanan. Ya. Terus yang kering, iya, itu antara kotak makanan, iya, sama plastik sama kertas itu sendiri. Terus nanti yang botol juga sendiri. Jadi yang dimasukkan ke mesin itu sampah keringnya. Oh, sampah kering. Ya, sampah keringnya. Sampah basahnya enggak ya? Sampah basahnya enggak. Itu apa itu sampah basahnya? Sampah basah kurang lebih dibuang, kayaknya diolah yang mesin yang beda. Oh, beda. Iya. Jadi itu kalau pengambilan sampah di sana satu mobil atau 2 mobil atau sampah di sana 2 mobil. Oh, 2 mobil. Mobil pertama yaitu sampah kering. Iya. Mobil kedua sampah kaca atau botol. Iya. Sama sampah basah. Iya. Mungkin pengolahan yang sampah basah itu apa, kalau di sini kan sebagian besar kan belum diolah, masih bercampur, ada plastik, ada kertas, ada sisa makanan, ada softtek, pempes itu sana juga sendiri ya? Pempes ikut sampah kering kayaknya. Ikut sampah kering. Iya, ikut sampah kering. Iya. Kayak pempes itu masuknya ke sampah kering. Pengalaman saya, setahu saya itu semua, misalkan di pabrik seperti itu, terus di mes juga sama, terus di mana, di perumahan, mungkin perumahan warga ya, di perumahan sama juga, semua sama. Kalau nggak dipisah itu sanksinya apa? Sanksinya kalau di rumah ya keluarga yang bersangkutan dapat denda. Denda berupa uang, pasti itu.
kalau di sini kan sampahnya berhari-hari, sampai 2 hari, 3 hari, bahkan seminggu, bahkan sampai keluar set itu. Betul. Apa di sana seperti itu? Sangat berbeda kalau di sana. Sangat Di berbeda. sana setiap hari pasti dibuang. Pasti dibuang. Pasti dibuang. Pasti diambil. Pasti diambil. Nah, Ya. berarti tidak ada sampah yang menghasilkan Tidak ada. set atau belatung. Tidak ada. Oh, gitu. Di sana nggak ada. Itu sudah dipisah-pisah antara satu dengan yang lainnya gitu ya. Iya. Betul. Di sana berbeda. Terus mungkin pengalaman yang lain, misalkan pas liburan main ke tempat wisata atau ke pertokoan, itu seperti apa? Ya. Kalau di sana, kalau soal sampah kita sewaktu kita liburan ya. Kalau membawa sampah, kalau kita tidak menemui tong sampah atau gimana, kita sementara harus dimasukin kantong plastik dulu. Kantong plastik. Iya, disimpan dulu. Oh. Kalau nunggu ketemu sambil jalan, nunggu ketemu tong sampah. Kalau dibuang sembarangan ya kita harus dapat sanksi nanti. Dapat sanksi. Iya. Kalau Berarti ketahuan di petugas. sana CCTV ada ya? Ada semua. Iya. Setiap sisi sana ada semua. Jadi sana sangat ketat peraturannya. Tidak ada sampah di jalan. Iya. Gitu. Tidak ada sampah, orang membuang sampah di sembarangan. Mungkin juga dari dulunya udah terlatih, jadi orang-orang sana walaupun anak kecil juga nggak mau buang sampah di sembarang tempat. Di sana selama 6 tahun rutin Mas Yudi juga membiasakan diri menyendirikan sampah-sampah dari itu. Iya, betul. Jadi terus di Indonesia atau di Ponorogo ini gimana? Ponorogo, Setelah pulang itu? Setelah pulang apa ya masih seperti itu atau buang sampah sembarangan atau gimana? kayaknya masih udah terbawa di kehidupan sana, jadi agak beda lah. Jadi kalau lihat orang ini buat sampah sembarangan juga risih. Oh gitu, risih. Iya, jadi saya ke keluarga iya, juga diedukasi sama anak juga. Anak alhamdulillah dari kecil udah dibiasakan membuang sampah di tempat sampah. Umurnya berapa? Anaknya 3,5 tahun. 3 tahun. Udah mau TK apa sudah? Belum. Oh belum. Tahun depan. Berarti mulai kita menjadi TKI di sana, terus sampah itu sudah membiasakan memilah sampah pada tempatnya gitu. Iya. Sampai rumah juga digunakan lagi. Dibudayakan gitu. Dibudayakan soalnya ya, memang bermanfaat. Ya. Pada kesempatan kali ini kita telah istilahnya berbincang-bincang, ngobrol, campuran, bahasa Ponorogonya apa ya Mas? bahasa apa wis lali cangkruan kan ya? cangkruan Jawa Timuran. Ya mungkin itu dari kita permasalahan sampah yang ada di Indonesia, permasalahan sampah yang ada di lingkungan kita, sebuah tanggung jawab kita bersama, di mana kita membudayakan hidup dari diri kita sendiri dan keluarga kita sendiri itu sudah memilah sampah. Jadi untuk yang lebih baiknya seperti itu, seperti Mas Yudi selama 6 tahun ternyata sudah membentuk karakter bagaimana cara membuang sampah, cara memperlakukan sampah dengan baik, sehingga mungkin dari keluarga Mas itu ya sudah terbiasa tidak membuang sampah sembarangan. Pertama itu ya, iya. Ya nanti mungkin dari tetangganya itu kita sosialisasikan sehingga nanti mungkin di sungai atau kali di sekitar kita nanti bisa bersih kembali. Dan pada kesempatan hari ini mungkin awal-awal September ini teman-teman kita atau sahabat lingkungan atau
aktivis atau praktisi lingkungan nanti akan mengadakan Jambore Sampah Nasional 2022. Jadi sebelumnya kita ucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Jambore Sampah Indonesia, Jambore Sampah Bebas Sampah Indonesia yang nanti akan diselenggarakan tahun ini, bulan September ini, awal bulan September. Semoga sukses dan membentuk pribadi-pribadi dan karakter para praktisi lingkungan yang luar biasa yang membawa Indonesia ke dalam perubahan yang lebih baik, terutama di bidang pengelolaan sampah. Mungkin seperti itu pesan-pesan dari kita. Semoga nanti pada kesempatan lain kita juga akan buktikan bagaimana masyarakat Indonesia setelah mereka menjadi TKI terus pulang kembali, apakah mereka akan membudayakan dirinya bahwasanya ketika menjadi TKI, menjadi TKW di sana sudah disiplin, sudah memilah sampah dari rumah, dari tempat tinggalnya, dari tempat pekerjaannya, terus dibuang pada tempatnya. Mungkin itu saja dari saya. Kalau ada kekurangannya itu dari saya, mohon maaf. Ini sebagai tambahan atau referensi kita, bagaimana kita peduli terhadap Indonesia ke depannya. Tanpa kita mulai, Indonesia tidak akan berubah. Semoga Indonesia tetap jaya, NKRI harga mati. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap good morning. Selamat pagi. Sugeng Enjing.